Salah satu kegiatan warga menjaring ikan teri yang terletak di Pulau Gondong, Bali ini. Ketika senja seperti ini, para nelayan desa Matiro Matae akan mencari mata pencaharian mereka, yaitu berupa ikan teri. Dan sekarang saya mau mengikuti aktivitas para nelayan. Kami bersama-sama nelayan lain bertolak menuju ke tengah laut dengan menggunakan perahu motor. Biasanya, para nelayan berangkat untuk menjaring ikan teri dari jam 17.30 sore hingga jam 6 pagi hari. Ikan teri hidup di perairan beriklim sedang dan biasanya keluar pada saat malam hari. Nah, kalau ikan terinya udah ada, itu seperti di sana. Ikannya itu pasti akan keluar lompat-lompat dan biasanya para nelayan gampang untuk menangkap ikan teri tersebut. Kendala cuaca yang tidak menentu membuat para nelayan kesulitan mencari ikan teri. Ditambah harga BBM Pertalite yang kini mencapai Rp12.000 per liter di pulau kami, membuat beban semakin berat. Akibatnya, nelayan kerap merugi. Musimnya itu yang paling banyak itu bulan 6 sampai bulan 7. Iya. Musim yang ringan itu. Tempat bertelurnya ikan. Kalau sekarang berarti dapatnya sedikit dong, Pak? Iya. GPS alat pelacak ikan menjadi andalan bagi para nelayan di sini. Alat ini untuk mendeteksi keberadaan ikan teri di dalam laut. Saat terdeteksi GPS, alat bantu cahaya LED akan dinyalakan untuk menarik perhatian ikan teri yang menyukai cahaya di malam hari. Ini adalah cara agar ikan teri kumpul di sekitar area penangkapan. Kami pun harus bergegas menurunkan jaring untuk menangkap ikan teri. Nah, biasanya kalau misalnya musim kawin tiba, mereka bisa mendapatkan hasil hingga sepanjang jaringan atau pancingan ini. Tapi karena memang bukan musim kawin ya, balik lagi, kami hanya mendapatkan segini aja. Dan ini menurut saya udah banyak, tapi sebenarnya sangat sedikit kalau bagi para nelayan. Ikan teri merupakan sekelompok ikan laut kecil termasuk keluarga Engraulididae. Warna tubuh perak kehijauan atau kebiruan dengan panjang maksimum 5 cm. Dan plankton merupakan makanan utamanya. Nah, ini ikan terinya kayak gini ya. Dan tapi untuk membedakan ikan teri sama bayang burung itu agak berbeda. Jadi harus benar-benar awas untuk melihatnya. Biasanya kalau ikan teri itu berkuku dan dia loncat-loncatnya itu banyak. Biasanya harga ikan teri dipatok Rp200.000 per ember dengan berat kurang lebih 15 kg. Namun sayang, saat ini hasil tangkapan melimpah. Ikan teri hanya dihargai Rp50.000 per ember. Padahal biaya melaut sekali jalan bisa menghabiskan ongkos BBM Rp200 hingga Rp600.000. Selain terkenal panorama alamnya yang indah, Pulau Gondong Bali di Desa Matiro Matae dikenal sebagai penghasil ikan teri terbaik di Sulawesi Selatan. Maka tak heran, di bulan Mei sampai Agustus, para nelayan berburu ikan teri di tengah laut. Sekarang saya bersama dengan warga desa Matiro Matae sudah mempersiapkan untuk menjemur hasil panen nelayan, yaitu teri. Biasanya, transaksi jual beli ikan teri basah dilakukan di tengah laut antara nelayan dengan pedagang. Namun saat harga jatuh, nelayan lebih memilih membawa pulang untuk dikeringkan. Ikan teri yang sudah dikeringkan dapat menambah penghasilan nelayan di saat laut sedang tidak bersahabat. Ini menjadi berkah bagi ibu-ibu pekerja serabutan untuk menyokong ekonomi keluarganya. Sementara ibu-ibu yang lainnya memasang jaring untuk tempat penjemuran ikan teri.
Saya membantu menurunkan ikan teri dari perahu nelayan. Aduh, lumayan berat banget ikan terinya. Nah, ini ikan teri yang sudah dipancing oleh para nelayan. Dan ini terlihat kalau ikan teri ini agak kotor dan juga lengket. Makanya tadi saya sama ibu-ibu juga tadi udah ngambil air supaya ikannya lebih bersih. Nah, ini nanti langsung ditaruh aja, Bu, ke situ. Sebelum dijemur, ikan teri terlebih dahulu dicuci hingga bersih untuk menghilangkan lendir dan sisiknya, agar tidak bau dan rusak akibat kotoran yang menempel. Ternyata untuk penjemuran ikan teri harus difilter atau diseleksi terlebih dahulu. Nah, karena ada ikan-ikan bayombong ya, Bu ya? Kayak gini, nah ini harus dibuang. Soalnya ikan seperti ini tuh nggak dimakan. Proses penjemuran biasanya dilakukan dari jam 7 pagi hingga jam 2 siang di bawah terik matahari. Tak hanya para ibu, perempuan muda seperti Nahda juga terpaksa mengais rejeki sebagai buruh serabutan. Jaringnya. Ia putus sekolah karena tak punya biaya untuk melanjutkan pendidikan. Tapi harapan kamu pengen sekolah nggak sih, Dah? Karena tujuan tidak sekolah, adik-adik juga tidak sekolah, sudah jadi pendapatan juga orang tua kadang masuk kadang tidak ada. Memang kayak gini dibayar berapa, Dah? Kadang kalau dibayar kalau banyak, kadang 50, kadang kalau kurang 20 aja 10.000. Nah, kayak ini lagi banyak apa enggak, Dah, segini? Ini nggak banyak, ini sedikit aja Kak, jadi biasanya kalau segini 10.000 aja dapatannya. 10.000, seminggu berapa? Seminggu biasanya kalau segini 20, 50. Tapi cukup nggak sih kamu dari penghasilan teri ini buat kebutuhan harian kamu, Dah? Nggak cukup Kak, tapi cukupin aja. Namanya juga ranggaan kan. Sebagai buruh jemur ikan teri, Nahda dan pekerja lain dibayar 10 hingga 50 ribu rupiah per hari. Tergantung sedikit banyaknya ikan teri yang dijemur. Harga ikan teri kering ukuran kecil dipatok 50.000, sedangkan ukuran besar 35.000 rupiah per kilo di penampung. Sulitnya ekonomi membuat ibu-ibu di desa Matiro Matae memutar otak untuk mendapatkan pundi-pundi keuangan keluarganya. Salah satunya membuat ikan teri fermentasi. Jadi saya sama ibu-ibu sedang proses dalam pembuatan ikan chow. Bahan untuk pembuatan ikan teri fermentasi cukup sederhana. Antara lain, ikan teri basah, nasi putih, garam, dan pewarna makanan. Setelah bersih, ikan teri kemudian ditaburi dengan garam gosok. Lalu disimpan selama 3 hari terlebih dahulu agar hasilnya menjadi lebih lembut. Bu, ibu udah biasa bikin ikan chow kayak gini? Biasa. Nah, ini ibu jual atau ibu untuk makan, Bu? Jual. Ibu jual. Satu botolnya kalau botol besar 20.000, kalau yang kecilnya 10.000. Ini cukup, Bu, untuk menuhin kebutuhan sehari kalau dijual, Bu? Nggak tentu ini kalau ininya aja, jarang juga orang beli. Perkiraan ibu dapat misalnya sebulan berapa? Paling kalau ada yang beli 100.000. 100.000 sebulan? Iya. Sebulan, Bu? Iya. Anak tapi ada berapa, Bu? Kalau aku 4. 4. Iya. 100.000 sebulan ngidupin buat 4 orang anak. Lah kalau misalnya nggak ada yang beli gimana? Ibu mau makan apa dong? Makan ini aja, lauknya pakai ini. Langkah selanjutnya, ikan teri yang sudah disimpan 3 hari dan digarami dicuci terlebih dahulu. Setelah bersih, dicampur dengan nasi dan ragi. Kemudian diremas-remas sampai merata. Agar terlihat lebih menarik, biasanya Ibu Nurhayati mencampur dengan pewarna makanan. Proses terakhir, campuran ini dimasukkan ke dalam botol dan didiamkan selama 2 minggu. Sungguh membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan sampai hasil jadinya. Harga dipatok 20.000 per botol ukuran 600 ml. Lagi-lagi, kendala akses menuju pasar yang terletak di kota kecamatan yang berjarak kurang lebih 3 jam melewati laut membuat warga sangat kesulitan untuk menjual hasil fermentasi ini. Keadaan ini membuat Ibu Nurhayati hanya bisa menjual 5 botol saja dalam 1 bulan.